Salam, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya menyapa kembali bahwa saudara diberkati oleh Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Dan kita bersyukur pada hari ini diberi kembali kesempatan untuk kita bersama-sama bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita akan kembali memperingati bagaimana pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, dengan penuh hikmat kita akan mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kembali saya mengundang seluruh jemaat untuk bisa berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca Alkitab Silih Berganti yang diambil dari PSB nomor 29. Saya akan membacakan yang bercetak miring dan Bapak Ibu Saudara yang akan bergaris lurus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Domba-dombaku mendengarkan suara, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sungguh ajaib rencana Allah di dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak bisa memahami akan kasih-Nya yang begitu besar atas manusia, kita sebagai orang yang berdosa. Tetapi kita bersyukur bagaimana karya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari dosa dengan pengorbanannya di kayu salib. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kita, nyanyian pujian nomor 63. Ku kurang tahu Tuhan Allah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Manusia
kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan pagi hari ini. Kau memberikan kami kembali kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur atas setiap berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Dan tentunya kami bersyukur atas pengorbanan-Mu, atas keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk kembali memuliakan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, biarlah Tuhan bertahta dalam setiap puji-pujian kami, sehingga ibadah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni akan setiap dosa dan juga pelanggaran kami. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan menyatakan di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 4 sampai yang ke-6 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara tentunya memperoleh keselamatan itu bukan karena usaha kita, tetapi semua itu karena kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita akan mengalami sebuah pertobatan, di mana kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Ingatkah saudara bagaimana Yesus menderita dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi kita? Dan mari kita mengingat pengorbanan Kristus melalui sebuah pujian, nyanyi pujian nomor 186, tercurah darah yang kudus. Di
sebuah ciuman penuh dusta aku terima dari tiap murid yang tiap hari bersamaku. Para prajurit itu tertawa terbahak, mengolok, memukul, menendang, bahkan meludahi aku. Anyaman ranting berduri menjadi mahkota kesakitan, penuh darah di kepalaku. Mereka melihat mujizat dariku, namun demi menyalibkanku, mereka memilih pembunuh itu untuk dibebaskan. Setiap pecutan cambuk berujung paku membuat punggung dan sekujur tubuhku penuh luka menganga. Bahu penuh luka ini memanggul beratnya kayu salib yang akan membunuhku di Golgota. Nadi dan syarafku terpecah seiring paku yang menembus tangan dan kakiku. Ingatkah kau? Ingatkah kau? Aku mati di kayu salib itu. Ingatkah kau, anakku terkasih, bahwa engkau selalu ada dalam ingatanku, dan darahku cukup bagimu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan, dan sebagai dasar dan landasan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 11 sampai dengan 13 yang berbunyi demikian.
Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Mesak. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kematian yang Menghidupkan. Nyanyian pujian nomor 119, sangat besar anugerahnya, akan mengantarkan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara tetap dalam kondisi sehat, diberkati oleh Tuhan, semangat bersukacita untuk dapat berbakti kepada Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya berharap Saudara bisa terus tetap menikmati sukacita yang daripada Tuhan dari rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Ketika Saudara duduk ruang tamu saudara atau di rumah saudara, saudara bisa terus tetap bersukacita menikmati ibadah pada pagi hari ini. Dalam momen Jumat Agung, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bisa tetap khidmat dan sungguh-sungguh untuk kita bisa berbakti kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini saya dan Saudara memperingati kematian Tuhan Yesus dalam momen Jumat Agung. Dan ini menjadi kesempatan yang baik untuk saya dan saudara bisa mengingat kembali akan kasih dan juga kebaikan Tuhan. Serta saya dan saudara akan meresponi
keselamatan yang Tuhan berikan atas kehidupan saya dan saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada saat hari ini kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau meresponi bagaimana kasih dan juga kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan oleh salib Kristus 2000 tahun yang lalu. Kami rindu untuk dapat memaknainya, dan kami rindu juga untuk dapat meresponi keselamatan yang telah kami miliki dengan kehidupan yang berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa. Tiba waktunya bagi kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang akan mampukan kami, bukan hanya menjadi seorang pendengar saja, melainkan juga menjadi seorang pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dengan fokus, dengan konsentrasi, sehingga ketika kami belajar firman Tuhan, kuasa kegelapan tidak dapat mengambilnya dari kehidupan kami, melainkan kami menjadi satu pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menjadi pribadi yang taat dan setia untuk melakukan kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah kesaksian yang menghidupkan. Dan nats yang diambil tadi sudah dibacakan oleh Bapak Sarono dari kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 11 sampai yang ke-13. Dan ayat-ayat inilah yang akan menjadi pembelajaran untuk saya dan saudara ketika saya dan saudara memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa tragis terjadi 2000 tahun yang lalu. Hal tersebut bermula ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Dalam perjalanannya menuju Yerusalem, dia dielu-elukan oleh banyak orang. Dia disambut dengan sorak-sorai, dan ada banyak orang yang menyanjung Tuhan Yesus pada saat itu. Namun beberapa waktu kemudian, peristiwa berubah menjadi menegangkan dan menyedihkan. Tuhan Yesus pada waktu itu ditangkap, dia dihakimi, dia diolok-olok, dia diludahi, dia disiksa, dan bahkan dibunuh dengan cara yang mengerikan, yaitu disalib. Bapak, Ibu, dan Saudara, sungguh hal ini sebenarnya adalah satu berita yang sungguh mengerikan. Satu kematian yang menghebohkan. Kalau saya dan saudara mengetahui bahwa Tuhan Yesus pada masa kehidupannya selalu berbuat kebaikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus melakukan berbagai macam mujizat. Dia mengajarkan kebenaran kepada banyak orang. Dan bahkan dia memberitahukan tentang satu hal yang luar biasa, yaitu kerajaan surga kepada banyak orang. Tetapi akhir kehidupan Yesus Kristus sungguh mengerikan, sungguh menyedihkan. Karena dia disiksa, dia ditangkap, dan dia mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di balik satu peristiwa yang menyedihkan ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, peristiwa tragisnya kematian Yesus Kristus menjadi satu peristiwa yang mulia. Saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya mengetahui bahwa dari salib Kristus, kita, manusia yang berdosa ini, beroleh keselamatan. Dan inilah hal yang sungguh sangat saya dan saudara harus syukuri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara mengetahui dalam era pada saat ini, ataupun beberapa waktu sebelum masa kini, atau bahkan sampai waktu di masa mendatang, dari dahulu sampai sekarang akan ada banyak orang yang meragukan kematian Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang bukan hanya saja meragukan kematiannya, tetapi meragukan ketuhanan dari Yesus Kristus.
Ada orang-orang yang percaya bahwa kematian Tuhan Yesus itu adalah sebuah rekayasa, sebuah konspirasi yang sengaja dibuat untuk supaya banyak orang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus itu tidak mati, dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang mengkaji Alkitab dan mencoba untuk menggali sejarah, namun secara tidak lengkap, sehingga mereka mengatakan sebuah kesaksian yang palsu bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari-hari inilah menjadi hari-hari di mana saya dan saudara harus tetap berwaspada. Hari-hari inilah saya dan saudara harus senantiasa berjaga-jaga supaya saya dan saudara tidak terjebak di dalam kesesatan yang dunia saat ini sedang kerjakan. Alkitab yang adalah firman Allah menyatakan secara jelas kepada saya dan saudara dan kepada umat manusia bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang turun ke dunia, lahir sebagai manusia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia berdosa. Tidak hanya mati saja, besok hari Minggu saya dan saudara akan memperingatinya dalam peristiwa Paskah, di mana dia bangkit untuk mengalahkan kematian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saya dan saudara hari ini bertanya, saat ini kita bertanya dalam hati dan diri kita, kok bisa ya saya percaya kepada Tuhan Yesus? Kok bisa saya bisa mengakuinya sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat? Padahal saya tidak pernah bertemu dengan Dia. Mungkin saya dan saudara bertanya dan berkata dalam diri saudara, apakah benar saya saat ini telah diselamatkan dan memiliki jaminan bersama dengan Tuhan pada saat mati nanti? Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan dasar apa saya dan saudara bisa percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan keselamatan? Dengan dasar apa saya dan saudara bisa meyakini bahwa kematian Yesus di atas kayu salib memberikan kehidupan yang baru untuk kita semuanya? Mungkin saya dan saudara berpikir demikian. Tetapi satu jawaban yang pasti, di mana dasar, di mana saya dan saudara memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kesaksian Allah sendiri. Kesaksian Allah sendiri melalui Roh Kudus yang dinyatakan melalui kebenaran Alkitab, itu adalah dasar iman saya dan saudara. Dengan kata lain, ketika saya dan saudara hidup sebagai orang-orang yang beriman, saya dan saudara itu harus dituntun oleh kebenaran firman yang saya dan saudara terima di dalam Alkitab. Kesaksian Alkitablah yang menjadi landasan iman saya dan saudara, supaya saya dan saudara berhasil menjalani kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan. Kesaksian-kesaksian apa yang dinyatakan oleh Allah kepada saya dan saudara? Inilah pertanyaannya. Kesaksian apa yang dinyatakan oleh Allah kepada saya dan saudara? Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab 1 Yohanes, pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian yang dinyatakan oleh Allah dalam kehidupan saya dan saudara adalah bahwa Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh menjadi kesempatan yang dipenuhi dengan kebahagiaan kalau kehidupan keluarga itu bisa senantiasa terus-menerus menjalani kehidupan dengan kasih. Sungguh akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan kalau pasangan suami dan istri itu selalu hidup di dalam keterbukaan. Sungguh menjadi satu kesempatan yang begitu penuh dengan kebahagiaan kalau antara orang tua dan anak akan hidup dalam saling tolong-menolong. Tidak ada kemarahan terjadi di dalam keluarga dan hal-hal baik terjadi lainnya. Sungguh akan menjadi satu kesempatan yang kita rindukan.
penuh dengan kebahagiaan terjadi dalam keluarga kita. Kedekatan yang begitu intim antar anggota keluarga itu menjadi kunci untuk dapat menikmati kebahagiaan yang saya dan saudara rindukan. Tapi pada realitanya hal tersebut sulit untuk terjadi. Pada realitanya saya dan saudara tidak bisa setiap hari bersukacita, berbahagia. Pada realitanya suami dan istri pada hari-hari tertentu ada momen, ada kesempatan untuk dapat salah paham, berbeda pendapat, terjadi perselisihan. Hal tersebut terjadi karena ada dosa di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika dosa ada dalam kehidupan saya dan saudara, kebahagiaan kehidupan keluarga kita tidak akan bisa terjadi terus-menerus. Inilah sebuah gambaran di mana saya dan saudara melihat hubungan antara Tuhan dan juga manusia. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini bersama dengan isinya, termasuk manusia di dalamnya, adalah satu keadaan di mana dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita. Tetapi dosa dan dunia telah merenggut kedekatan antara Tuhan dan juga manusia. Dosa itu menjadi pemisah antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Dan ketika manusia jatuh kepada dosa, dimulai dari peristiwa Adam dan Hawa sampai pada masa kini, saya dan saudara tidak lagi menikmati kekekalan. Saya dan saudara tidak lagi menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Melainkan saya dan saudara menikmati kematian. Tapi saya dan saudara bersyukur. Karena karakter Tuhan itu tidak sama dengan karakter anak-anak muda yang saat ini sedang labil dan mudah marah kepada pacar atau pasangannya. Karakter Allah adalah karakter yang begitu teguh dan kokoh. Allah memiliki keteguhan karakter yang tidak berubah dalam kondisi apapun. Apakah karakter Allah itu? Yaitu karakter kasih. Kasih Allah kepada manusia tidak berubah meskipun manusia itu jatuh kepada dosa. Meskipun manusia berulang kali jatuh kepada dosa, tetapi tidak sama sekali menggeser sedikit pun kasih Allah akan kehidupan umat manusia. Ya, Tuhan mengasihi diri kita sebagai manusia, tetapi membenci dosa yang ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang saudara perlu ketahui adalah bahwa kasih Allah itu, kasih yang Allah miliki itu terbungkus di dalam terang dan kebenaran. Kasih Allah terbungkus di dalam terang dan kebenaran artinya, kalau saya dan saudara rindu menikmati kasih Allah, saya dan saudara harus hidup di dalam terang dan juga kekudusan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima, firman Tuhan menyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah selalu merindukan bahwa manusia yang berdosa bisa bertobat, sehingga hubungan yang terputus itu bisa kembali dirajut dan membangun satu hubungan yang indah dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bisa menyadari kembali. Apakah saudara meyakini bahwa Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih? Kasih Allah begitu nyata ditunjukkan untuk kehidupan umat manusia yang berdosa. Bahkan Dia memberikan janji kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang mau hidup di dalam Dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, percayakah saudara dengan kesaksian ini? Kesaksian bahwa Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih kepada manusia yang berdosa. Percayakah saudara bahwa kesaksian Allah rindu untuk manusia berdosa itu bertobat dan menikmati kehidupan di dalam kekekalan bersama dengan Dia? Yakinilah
dan percayalah akan kesaksian ini. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kesaksian apa yang dinyatakan Allah dalam kehidupan saya dan saudara? Kesaksian yang kedua adalah bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus adalah jalan keselamatan. Dari ayat yang ke-12 saya dan saudara akan mempelajarinya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan iman Kristiani kita adalah bahwa saya dan saudara menyembah hanya satu Allah. Dan Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah 3 oknum atau pribadi di dalam satu hakikat yang disebut sebagai Allah yang esa. Secara logika hal ini tidak mungkin untuk dapat dijawab. 1 tambah 1 tambah 1 pasti hasilnya adalah 3. Bukan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Tetapi ketika saya dan saudara membangun pengenalan kepada Tuhan, tidak boleh menggunakan logika kita. Tetapi saya dan saudara harus menggunakan iman kita. Ketika saya dan saudara menerima dan mengakui ketritunggalan Allah yang saya dan saudara ketahui di dalam Alkitab, saya dan saudara harus mengertinya dengan iman, bukan dengan akal kita. Tidak boleh kita mengerti Tuhan dengan akal kita, karena akal kita adalah terbatas. Saya dan saudara juga harus tahu bahwa kekristenan itu adalah pernyataan Allah kepada manusia dari atas ke bawah, bukan cara dan langkah manusia untuk dapat mencari Tuhan dari bawah ke atas. Sehingga ketika saya dan saudara hidup sebagai manusia, kita tidak boleh bermain-main. Kita tidak boleh berspekulasi tentang diri Allah yang dinyatakan secara jelas oleh Alkitab, yaitu sebagai Allah Tritunggal. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Firman Tuhan menyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ayat ini jelas menyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam pengenalan kita akan Allah Tritunggal, ada hal yang samar-samar atau hal yang tersembunyi tentang siapa itu Allah. Tetapi saya dan saudara tidak perlu menjadi khawatir, tidak perlu menjadi bingung dan kemudian meragukan tentang keilahian Allah kita. Pada waktunya nanti kita akan bisa mengenalinya dengan utuh. Pada waktunya nanti kita akan bertatap muka dengan muka. Lalu kesaksian kebenaran apa yang Tuhan nyatakan kepada saya dan saudara tentang keilahiannya? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menyatakan dirinya turun ke dunia dalam diri manusia sejati, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah. Dia disebut sebagai oknum atau pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Namun Yesus juga adalah Allah. Melalui Yesus Kristus Allah menyatakan satu peristiwa yang besar, satu hal yang begitu ajaib dan luar biasa, yaitu karya keselamatan kepada umat manusia. Melalui pengorbanan di atas kayu salib, setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan. Dan hanya iman percaya saja di dalam Yesus Kristus, maka setiap orang yang bertobat akan menikmati keselamatan. Dinyatakan apa? Hanya melalui Yesus saja. Tidak ada yang lain.
tanpa melalui Yesus adalah hal yang sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, maka dari itu kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-12, firman Tuhan menyatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ditambahkan juga nats dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan menyatakan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai sebuah penguatan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk saya dan saudara. Dia adalah pribadi yang dapat mempertemukan kita sebagai manusia yang berdosa untuk datang kepada Allah yang kudus. Percayalah dan yakinlah akan kesaksian ini. Yesus adalah jalan keselamatan. Yang ketiga, yang akan kita pelajari bersama-sama, kesaksian apa yang Allah nyatakan atas kehidupan saya dan saudara. Kesaksian ketiga adalah bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran. Alkitab adalah sumber kebenaran. Dari ayat yang ke-13, dari kitab 1 Yohanes pasal yang kelima. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah jutaan atau bahkan miliaran buku yang ada di dunia ini, Alkitab adalah buku yang paling konsisten. Alkitab terus dicetak waktu ke waktu. Alkitab diproduksi dan diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Dan Alkitab diajarkan secara turun-temurun oleh generasi ke generasi. Betapa luar biasanya Alkitab kita ya. Ya, memang kita memiliki Alkitab yang sungguh sangat luar biasa. Alkitab memang berbentuk buku, namun berisi tentang firman Tuhan. Alkitab memang ditulis oleh manusia, namun atas kontrol Tuhan pada kehidupan para penulis tersebut membuat Alkitab dalam bahasa aslinya tidak mungkin mengalami kesalahan. Alkitab ditulis oleh 40 orang yang berbeda, berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang raja, ada dokter, ada imam, ada nabi, dan lain sebagainya. Dan Alkitab pun ditulis dalam kurun waktu yang tidak sebentar. 1600 tahun menjadi kurun waktu penulisan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan Alkitab pun ditulis dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Meskipun ada berbagai macam perbedaan dalam latar belakang penulisan dan konteksnya, Bapak, Ibu, dan Saudara perlu tahu bahwa isi Alkitab tetaplah satu cerita saja, yaitu tentang karya keselamatan Allah kepada manusia yang berdosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan dari Alkitablah saya dan saudara mengerti bahwa saya dan saudara sebagai manusia itu terjatuh ke dalam dosa dan membutuhkan keselamatan. Dari Alkitab jugalah saya dan saudara mengerti bahwa keselamatan itu hanya disediakan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Rasul Yohanes di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-13 menyatakan dan meyakinkan kepada saya dan saudara, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Alkitab menyatakan kebenaran bahwa hidup orang berdosa masih memiliki pengharapan.
Saya dan saudara yang ada di dalam kehidupan lama dan masuk kepada neraka, tetapi ketika saya dan saudara menerima Alkitab, saudara membaca, merenungkan Alkitab, saya dan saudara melihat akan kejelasan bahwa ada terang yang akan menuntun saya dan saudara keluar dari kegelapan tersebut, dan saya dan saudara dipindahkan dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Alkitab secara jelas menyatakan bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk manusia yang berdosa. Alkitab secara rinci menjelaskan bagaimana kehidupan Tuhan Yesus disiksa, dicambuk, diludahi, dan bahkan disalib sampai mati, supaya darahnya tercurah membasuh kita yang penuh dosa ini, dan saya dan saudara menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Ribuan orang, bahkan jutaan orang telah menerima keselamatan ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan ribuan orang pun juga telah mengakui pengorbanan Kristus sajalah yang dapat menyelamatkan umat manusia daripada dosa dan kematian kekal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari Alkitablah saya dan saudara mengetahui tentang kebenaran. Yakinilah dan percayalah akan kesaksian ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, momen Jumat Agung ini menjadi kesempatan bagi saya dan saudara untuk dapat mengingat kembali kasih dan kebaikan Tuhan yang diberikan atas kehidupan saya dan saudara. Saya dan saudara harus mengingat bahwa sebenarnya alam mautlah tempat saya dan saudara. Neraka itu menjadi tempat kita karena keberdosaan kita. Namun, karena kesaksian-kesaksian yang dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus melalui pimpinan Roh Kudus di dalam kebenaran Alkitab yang saya dan saudara terima, saya dan saudara saat ini menikmati jaminan akan kehidupan kekal. Kesaksian-kesaksian ini telah menghidupkan kita supaya saya dan saudara sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kesaksian-kesaksian ini menghidupkan kembali komitmen saya dan saudara, supaya saya dan saudara meninggalkan kehidupan kita yang lama dan beralih kepada kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ingatlah, Tuhan Yesus sungguh mengasihi saudara. Tuhan Yesus sungguh mengasihi saudara. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kehidupan saudara. Apa yang menjadi respon saudara kepada kasih Kristus? Yakinilah dan percayalah akan kesaksian ini. Yang pertama, Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Saksian yang kedua, bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Dan yang ketiga, bahwa Alkitablah sumber kebenaran yang harus kita pegang senantiasa. Ketika saudara yakin dan percaya akan kesaksian ini, saudara yakin, percaya, serta hidup di dalam kesaksian ini, saya percaya bahwa saudara akan hidup dalam pimpinan dan juga penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Biarlah kehidupan kita berada di dalam satu komitmen yang baru. Sehingga kematian Yesus di atas kayu salib tidak saya dan saudara sia-siakan dengan hidup kita yang terus-menerus di dalam dosa. Melainkan saya dan saudara berkomitmen untuk hidup sebagai manusia yang baru, hidup di dalam Tuhan, taat dan setia kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saat ini sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami sungguh sangat berterima kasih atas karya pengorbananmu yang sungguh sangat luar biasa di atas kayu salib. Sehingga kehidupan kami yang berdosa ini boleh menikmati kembali hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sungguh mengasihi kepada kehidupan kami. Dan kami mohon, Tuhan Yesus yang akan selalu senantiasa mendewasakan kehidupan kami. Kami mohon Tuhan Yesus selalu senantiasa memenuhkan kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak terus terkungkung di dalam dosa, melainkan kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas salib-Mu. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah Engkau berikan atas kehidupan kami. Sehingga kami beroleh pengetahuan di mana Engkau menyelamatkan kehidupan kami umat manusia. Dan komitmen kami bersama, bahwa kami rindu untuk hidup di dalam terang kebenaran firman. Ini Tuhan hidup kami serahkan kepadamu. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang saat hari ini sudah belajar bersama-sama. Di rumah kami masing-masing, di tempat tinggal kami masing-masing. Tuhan berkati setiap pribadi demi pribadi. Tuhan lawat kehidupan kami sekalian. Tuhan ubahkan setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan akan segala dosa dan juga kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita naikkan satu pujian NP nomor 235, Pada Kaki Salib-Mu. Salib-Mu.
Puji nama Tuhan, sempat dipersilakan duduk kembali. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah, dan kita bersyukur berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Satu pengumuman buat kita semua bahwa ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 12 Maret pukul 8.15. Mari kita bersama-sama bersama dengan keluarga bisa mengikuti ibadah Paskah yang akan diselenggarakan nanti. Terima kasih, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan doa sapa dan juga doa penutup yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Meshak EKT Mesa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa kepada Tuhan, menaikkan syafaat kita, ucapan syukur kita, sekaligus kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung pada hari ini. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Meskipun saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir, Engkau memberkati, dan kami bersyukur atas rangkaian ibadah Jumat Agung yang bisa kami adakan pada hari ini. Kami memperingati bagaimana Tuhan telah mengorbankan dirinya melalui kayu salib, dan kami berterima kasih juga karena salib pula yang menuntun kami kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah peringatan kami akan pengorbanan Tuhan, saat ini kami juga rindu berdoa bersama-sama untuk situasi dan kondisi dunia ini, di mana saat ini kami menghadapi bersama virus COVID-19. Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja dalam segala situasi, dan kami mohon biarlah Tuhan Yesus yang melindungi, Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Kami berdoa untuk para tenaga medis, Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, dan biarlah pekerjaan pelayanan mereka dapat menolong banyak orang yang terdampak oleh virus ini. Dan Tuhan, saat ini kami juga rindu menyerahkan para pasien yang terdampak COVID-19. Biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan hati yang penuh dengan sukacita dalam diri mereka, dan mereka bisa pulih, mereka bisa sehat seperti sedia kala. Itu karena penyertaan dan juga pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bersyukur Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang Kau kasihi di Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang. Tuhan Yesus berkati kami satu persatu dalam pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami, studi kami, dan kalau kami menghadapi tantangan, permasalahan, pergumulan, kami mohon Tuhan Yesus juga yang akan menolong dan memberkati kepada kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mengakhiri rangkaian ibadah Jumat Agung ini, dan kami akan berpisah satu sama lain, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan juga yang akan tolong, Tuhan berkati, Tuhan berikan yang terbaik atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon diampuni akan segala dosa dan juga kesalahan kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan pulang dengan mengarahkan hidup kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Dan marilah kita akan menerima sukacita, damai sejahtera, pertolongan, penghiburan, serta berkat-berkat secara jasmani dan rohani yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita pujikan bersama-sama pujian, nyanyian pujian 363, Tuhanmu memberkatimu.